kita mulai dari ini Anda dapatkan dari infografis dari Kompas. Sebenarnya COVID-19 itu seperti apa sih? Secara gambaran gambaran mudahnya itu coronavirus merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan berbagai macam penyakit yang cukup lumayan mengkhawatirkan ketika beberapa tahun yang lalu. Pada mungkin ini lebih ke arah flu ya. Jadi dulu pernah ada pandemi kedaruratan epidemiologi juga, yaitu di MERS dan SARS. Jadi coronavirus ini jenis baru, virus yang jenis baru. Dulu sebelum COVID itu namanya nCoV, novel coronavirus. Jadi baru ditemukan kemarin terakhir di Wuhan, sampai Wuhan itu diisolasi, di lockdown, dan alhamdulillah mungkin sekarang Wuhan sudah normal seperti biasa, sudah selesai lockdownnya, dan virusnya itu sekarang menyebar ke seluruh belahan dunia, bahkan di Indonesia hari ini. Di Jakarta sudah diberlakukan pembatasan skala besar di Jakarta. Nggak tahu di Surabaya apakah akan seperti Jakarta atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, infografis juga dari Kompas Anda dapatkan. Jadi gejala klinis awalnya ya demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu. Ada juga kalau dilihat dari radiografi paru-parunya juga ada banyak fleknya seperti itu. Untuk pencegahannya ini infografis dari Kompas, jadi sangat-sangat sederhana ya. Yang pertama adalah sering cuci tangan pakai sabun. Kalau memang ada ketika di luar rumah, mungkin kalau tidak ada sabun dipakai hand sanitizer. Setelah itu gunakan masker bila batuk atau pilek. Tapi untuk saat ini pemerintah sudah mewajibkan untuk menggunakan masker di mana yang sakit atau tidak sakit ya. Hati-hati kontak dengan hewan, bila batuk pilek, sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan. Ketika teman-teman batuk pilek dan sesak nafas, mungkin lebih baik social distancing dulu, jadi masuk ke fasilitas kesehatan dan social distancing biar tidak tertular orang-orang di sekitar. Jangan mengkonsumsi daging yang tidak masak, konsumsi gizi seimbang perbanyak, dan tentunya rajin berolahraga. Dan semua dan ini diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga pencegahan ini bisa mencegah kita dari virus corona seperti itu. Ini data dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kemarin saya capture ya. Mungkin hari ini bertambah lagi. Jadi terkonfirmasi hari ini kemarin 3.842 sudah 3.000 orang. Pada sebulan yang lalu mungkin masih puluhan orang, ratusan orang mungkin. Sekarang sudah ribuan orang, dan pertambahan perharinya itu ratusan orang, ditambah 330 kasus. Gitu. Dalam perawatan 3.229, sembuh 286, dan meninggal 327. Dan ini sudah mencakup mungkin seluruh provinsi di seluruh Indonesia seperti itu. Sudah terkonfirmasi ada positif coronanya. Jadi memang pandemi global yang saat ini dihadapi merupakan sebuah cobaan yang cukup berat untuk bangsa kita ya, dan mungkin orang masyarakat di dunia juga. Nah, karena COVID itu salah satu penularannya lewat droplet, yaitu mungkin dalam tanda kutip cipratan air liur ya yang ada di rongga mulut. Jadi dokter gigi itu rentan terkena tertular COVID-19. Karena wilayah kerja kita memang mau nggak mau memang harus lihat rongga mulutnya pasien seperti yang ada di gambar. Ada anak kecil, ketika kita mau melihat giginya seperti apa, bolongnya seperti apa dan sebagainya, kita harus melihat di rongga mulutnya. Jadi sangat rentan tertular COVID-19. Per hari kemarin mungkin sekitar 6 orang dokter gigi yang sudah meninggal karena tertular COVID ketika di praktek atau ketika tertular dengan pasien-pasiennya seperti itu. Nah, sebenarnya untuk teman-teman sekalian, untuk saat ini di pandemi sekarang ini, ketika sebaiknya menunda dulu ke dokter gigi. Mungkin teman-teman mau perawatan
scaling atau scaling root planning atau bleaching atau veneer dan sebagainya itu ditunda dulu, kecuali dalam keadaan dental emergency. Kalau memang keadaan dental emergency ya mau nggak mau harus ke ke dokter gigi, ke praktekannya, visit langsung ke dokter gigi. Apa sih dental emergency itu? Ini dari PDGI ya. Jadi infografis dari PDGI. Jadi yang pertama itu pendarahan yang tidak dapat berhenti. Jadi kayak teman-teman ada giginya berlubang atau mungkin giginya patah atau apa, saat akhirnya terjadi pendarahan, bleeding terus-terusan, tidak bisa berhenti, maka itu harus segera ke dokter gigi juga, visit secara langsung. Selanjutnya infeksi bengkak yang menyebabkan pernapasan sulit juga harus langsung ke visit ke dokter langsung. Ini tiba-tiba gigi lepas secara mendadak, mungkin terjadi avulsi karena sesuatu dan lain hal, bisa karena jatuh atau yang lain, karena tiba-tiba lepas sendiri atau dengan dengan penyebab yang tidak jelas, maka lanjut langsung ke dokter gigi. Terus sakit gigi yang tak tertahankan, silakan juga langsung ke dokter gigi. Tapi mungkin ada bengkak, ada abses, ya memang sudah sakit banget, ya silakan ke dokter gigi. Tapi selain dental emergency tersebut, kalau perawatan mungkin perawatan salon akar yang memang harus beberapa kali visit, perawatan bleaching, perawatan scaling dan sebagainya, mungkin untuk saat ini kalau masih bisa ditunda, tidak menyebabkan kesakitan, maka lebih baik itu untuk ditunda setelah pandemi itu selesai seperti itu. Nah, tapi ketika memang harus ke dokter gigi, maka kami sebagai seorang dokter gigi juga harus ada protokol-protokol pasien saat terjadi pandemi. Jadi yang pertama itu dokter gigi dan perawat gigi ya, dokter gigi dan perawat gigi wajib kenakan APD lengkap. Jadi di ruangan praktek itu memang kami harus menggunakan APD lengkap. Nah, ini yang jadi masalah itu adalah ini gambar sebelah kanan ini rekomendasi dari PDGI, APD dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi baju hazmat dan yang lain-lain ini mungkin sedang sangat susah, ada face shield juga, ada kacamata face shield, ada masker N95 dan sebagainya. Mungkin sekarang yang agak susah itu kayak baju hazmatnya. Jadi aneh dipraktekkan terpaksa pakai jas hujan, tapi walaupun jas hujan yang plastik gitu, tapi ya itu tidak sesuai dengan standar WHO sih, tapi ya karena keterpaksaan, karena mencari sekarang ya mungkin kayak masker aja susah luar biasa, apalagi baju hazmat seperti itu. Jadi protokol ini akan kami lakukan ketika ada pasien yang datang ke praktekan. Terus dokter gigi hanya diperbolehkan praktek dalam mengenai kasus darurat. Jadi ketika ada datang pasien ke praktekan terus untuk minta scaling atau minta cabut, tapi giginya nggak terlalu bermasalah, maka kami minta untuk ditunda. Jadi beberapa pasien kadang-kadang ngotot seperti itu, tapi ya karena ini untuk protokol pandemi, mau nggak mau pasien harus kita edukasi, kita KIE untuk ya ditunda dulu perawatannya. Pastikan ruangan dan peralatan praktek dalam kondisi steril, jadi harus disemprot, harus disterilkan dan sebagainya, memang harus seperti itu. Dokter gigi dan pasien wajib melakukan physical distancing. Jadi sudah memakai baju hazmat, kita juga harus melakukan physical distancing. Tapi ketika mau nggak mau, ketika melawat pasien-pasien yang bergawat daruratan, maka mau nggak mau kita harus buka mulutnya ya. Maka kita kesampingkan dulu physical distancing, tapi kita harus kita harus memakai APD lengkap. Ya ini mungkin kita juga menyarankan pasien untuk konsultasi via online seperti itu. Jadi banyak platform media sosial kayak WhatsApp, grup atau yang lain-lain bisa kita gunakan, kayak Zoom hari ini juga kita bisa gunakan untuk konsultasi via online. Jadi protokol penanganan ini Anda dapatkan ini masih banyak, ada beberapa protokol lagi yang spesifik yang Anda dapatkan dari surat edaran dari PDGI seperti itu. Nah, Nabi SAW pernah bersabda, ada hadis riwayat
Bukhari dan Muslim ketika terjadi pandemi atau wabah, jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian yang berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Jadi ini adalah hadis yang memang akhirnya diterapkan oleh pemerintah untuk kita disarankan untuk stay at home. Bahkan ada surat edaran aneh pegawai negeri sipil, aneh ASN, jadi ada surat edaran dari Presiden Joko Widodo untuk tidak boleh pulang kampung. Jadi banyak teman-teman aneh juga sedih untuk tidak boleh pulang kampung saat Lebaran mudik, ya karena menghindari terjadinya kontak yang berlebihan. Jadi karena walaupun di Indonesia ini tingkat kematian virus corona cukup lumayan tinggi, sekitar 7-8%. Jadi memang segala cara diupayakan untuk coronavirus ini bisa segera berhenti, segera mereda. Tapi untuk saat ini kurvanya terus naik sampai kita nggak tahu sampai notok berapa, sampai kapan kurva ini bisa turun seperti itu. Selanjutnya, jadi give a corona no chance, stay at home. Jadi teman-teman memang kita sarankan untuk tetap di rumah. Akan kita ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ketika waktu stay at home ini. Jadi physical distancing, social distancing ini diperlukan untuk virus ini tidak bisa menyebar kemana-mana. Dan di Jawa Timur sendiri, di daerah Jawa Timur, seluruh kabupaten itu sudah ada yang terinfeksi, ada yang sudah positif corona semua. Mungkin hampir semua kabupaten di Jawa Timur sudah positif corona. Jadi sangat berbahaya sekali. Tapi ketika kita tidak mengindahkan larangan-larangan pemerintah, ya penyebaran corona ini akan sangat cepat sekali dan mengerikan seperti itu. Tips-tips menjaga kesehatan mulut saat pandemi. Jadi teman-teman bisa melakukan ini di setiap ketika berada di rumah, work from home atau stay from home. Jadi akan kami berikan tips-tips kesehatan gigi mulut saat pandemi COVID-19. Jadi sebelum kita tips-tipsnya seperti apa, jadi gigi dan mulut itu mempunyai fungsi yang sangat besar pada kehidupan manusia. Jadi gigi dan mulut ini merupakan bagian dari suatu sistem stomatognatik yang yang kita asupan makanan itu rata-rata memang berasal port entry-nya itu dari gigi dan mulut. Jadi ada mungkin waktu di rumah sakit mungkin ada asupan yang dari infus atau yang lain, tapi kan secara normal kita akan port entry makanan itu ya dari gigi dan mulut. Jadi proses gigi dan mulut itu sangat penting ketika ada makanan masuk, dan salah satu yang penting itu adalah untuk proses pengunyahan, karena makanan nggak mungkin kita tiba-tiba langsung telan gitu ya. Jadi pasti dikunyah dulu, dihaluskan dulu, setelah itu masuk ke dalam lambung kita, dan setelah itu diproses melalui usus dan sebagainya. Jadi awal pertama makanan masuk itu ataupun apapun yang masuk ke dalam tubuh itu berasal dari mulut. Jadi dan proses pengunyahan itu juga yang akan membuat rasa flavor gitu loh. Ada makanan tidak enak dan makanan yang enak itu berasal dari proses pengunyahan kita. Nah, mungkin teman-teman suka makan steak yang mungkin steak ini lebih enak, steak ini tidak enak dan sebagainya. Itu bisa dijustifikasi seperti itu ya. Ini enak, di makanan yang enak dan ini tidak enak. Itu kalau ketika kita makan menelan steak itu tidak dalam proses pengunyahan, atau gigi kita itu tidak sehat, atau gigi kita ompong semua gitu ya, tidak bisa mengunyah steak itu ya, kesehatan tentang menyikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu sebelum sarapan atau sebelum tidur. Setelah sarapan dan sebelum tidur. Nah, menyikat gigi ini bisa apapun itu, karena pasta gigi ya apapun itu pasti sudah melewati uji klinis dan sebagainya. Jadi pasti aman untuk kesehatan gigi dan mulut. Tapi ketika teman-teman punya
masalah terkait tentang sensitivitas gigi yang sensitif dan sebagainya, maka kita sarankan untuk pakai pasta gigi yang pakai pasta gigi yang memang lebih ke arah sensitif. Tapi semua pasta gigi itu tidak ada yang bisa dalam tanda kutip memutihkan gigi sebagai fungsi estetik, itu tidak ada. Jadi ketika teman-teman mau memutihkan gigi pakai pasta gigi, ya mau sikat gigi ratusan kali pun tetap tidak bisa. Jadi memang harus ke dokter gigi untuk mungkin bleaching dan sebagainya. Dan ketika teman-teman itu merokok, ya diselesai jangan merokok lagi, karena merokok itu pasti akan berpengaruh terkait tentang warna gigi. Teman-teman yang suka mungkin ada penyakit dan mengkonsumsi tetracycline, itu juga berpengaruh ke warna gigi. Dan warna-warna gigi yang karena faktor-faktor eksternal itu juga tidak bisa diselesaikan dengan sikat gigi. Jadi dengan pasta gigi atau sikat gigi. Karena pasta gigi dan sikat gigi itu fungsinya untuk bahan fluoridasi, ada fluoridasinya, ada bahan-bahan yang lain untuk membersihkan gigi dan memperkuat enamel gigi, tidak untuk estetik ya, untuk pasta gigi. Jadi ketika ada iklan-iklan biar putih giginya dan sebagainya, mungkin ya patut dipertanyakan ada iklan seperti itu. Dan sikat gigi ini bahkan jauh waktu Islam baru berdiri atau Rasulullah itu sudah ada. Rasulullah itu ada beberapa hadis yang menyarankan untuk sikat gigi. Nah, sikat gigi Rasulullah itu karena dulu belum ada sikat semodern ini dan pakai gigi semodern ini. Jadi dulu itu Rasulullah itu menyarankan memakai siwak seperti itu. Jadi, Rasulullah itu orang yang sangat bersih, jadi memperhatikan kebersihan beliau dari ujung kaki sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan satunya bersiwak atau sikat gigi lah, karena dulu belum ada sikat gigi atau pasta gigi yang modern seperti ini, maka dulu pakai kayu siwak. Jadi dalam hadis di riwayat Bukhari Muslim, apabila Nabi SAW bangun dari tidurnya, beliau selalu bersiwak atau membersihkan dengan siwak. Seperti itu. Kenapa sih dengan siwak seperti itu? Itu berasal dari bahasa Latinnya ya, bahasa Latinnya siwak itu Salvadora persica. Jadi siwak itu berfungsi sebagai zat antibakteri karena banyak mengandung zat antibakterial asid seperti astrigans. Banyak sekali jurnal-jurnal terkait tentang siwak. Aneh tidak bisa, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di Google. Jadi jurnal-jurnal membahas terkait tentang siwak itu banyak banget. Jadi mungkin setelah ini bisa teman-teman dari BSMI dan teman-teman ada dari Prokami juga sedang mendalami terkait tentang kedokteran gigi Islam, dan ada jurnal-jurnalnya, mungkin kayak Habatus Sauda, terus propolis dari madu, dari lebah, itu juga mungkin bagian dari kedokteran gigi Islam ya. Jadi sampai saat ini sudah banyak sekali sedang dilakukan juga, dan sudah ada banyak terkait tentang jurnal-jurnal terkait tentang manfaat siwak untuk perawatan gigi dan mulut, perawatan luka di gigi dan mulut dan sebagainya. Kandungan siwak ya, kandungan kimiawi siwak itu ada beberapa macam. Yang pertama ya tentunya adalah antibakterial asid, mengandung antibakteri untuk mencegah infeksi, terus bisa menghentikan pendarahan di gusi, terus bisa membunuh antibakteri atau Streptococcus mutan yang ada di rongga mulut. Jadi gigi dan mulut kita itu bakteri yang paling dominan untuk merusak gigi dan mulut, di samping bakteri-bakteri yang lain itu adalah Streptococcus mutans. Dan Streptococcus mutan kita bisa mungkin di siwak sendiri itu ada antibakterialnya untuk membunuh bakteri tersebut. Ada kandungan-kandungan kimia, klorida, potasium, sodium bikarbonat, fluoride, ada fluoride-nya juga tadi, silika, sulfur, vitamin C dan sebagainya, dan mineral-mineral yang lain untuk ya membersihkan gigi, berfungsi untuk membersihkan gigi, memutihkan dan menyehatkan gigi dan gusi. Bahan ekstrak sebagai bahan penyusun pasta gigi. Terus minyak aroma alami yang memiliki rasa dan bau segar menjadikan mulut sebagai
mungkin mengurangi bau mulut kita, menjadikan bau mulut kita menjadi lebih harum, lebih sedap. Enzim yang mencegah pembentukan plak. Jadi siwak juga merilis enzim untuk plak gigi. Jadi ketika makan pasti ada sisa makanan yang masih tertinggal di gigi kita, dan itu menyebabkan plak. Siwak itu juga memproduksi enzim mencegah pembentukan plak tersebut. Jadi ketika plak itu penumpuk banyak dan semakin lama semakin banyak, terjadilah kalkulus atau karang gigi seperti itu. Terus anti decay agent, ya, anti pembusukan, mengurangi jumlah bakteri di mulut dan mencegah proses pembusukan. Jadi gigi itu memang ketika sudah nekrosis, jadi ketika gigi bermasalah, sakit atau kuman atau bakteri sudah masuk ke dalam gigi tersebut, biasanya itu gigi mengalami keradangan atau yang disebut dengan pulpitis. Pulpitis yang masih belum sampai ke saluran akar, yang belum sampai merusak jaringan saluran akar, itu biasanya disebut dengan pulpitis reversible. Tapi kalau sudah sampai ke saluran akar, sudah mengiritasi, menginfeksi saluran akar, biasanya tetap setelah itu disebut dengan pulpitis irreversible. Tapi ketika saluran akar sudah rusak, sudah mati, atau bahkan akhirnya terjadi resi periapikal di akarnya, di bawah akarnya, itu biasanya sudah jadi nekrosis. Atau nekrosis itu kayak mungkin bahasa Indonesia mudahnya itu adalah pembusukan seperti itu. Selain itu, siwak juga turut merangsang produksi saliva, air liur lebih banyak, di mana saliva merupakan organik mulut yang melindungi dan membersihkan mulut. Jadi saliva itu juga sebagai self-cleansing juga, di samping cairan keluar fluid dari gigi kita. Jadi di dalam rongga mulut kita sendiri itu sebenarnya sudah ada self-cleansing. Walaupun kita tidak bersihkan, tapi sudah ada self-cleansingnya dari saliva. Tapi self-cleansing saliva itu juga tidak bisa membersihkan yang banyak seperti itu. Jadi harus memakai alat bantu dari luar, ya, seperti sikat gigi atau siwak dan sebagainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai kebersihan dan keindahan. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci dan menyukai hal-hal yang suci. Dia Maha bersih dan menyukai kebersihan. Dia Maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia Maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempat. Jadi dari Rasulullah SAW kita sudah bisa mencontoh risalah beliau bagaimana cara kita merawat kesehatan gigi dan mulut seperti itu. Yang kedua, tips yang kedua, berkumur saat berwudu. Jadi berwudu juga bisa berwudu, kita sholat wajib 5 kali sehari, belum lagi sholat sunnah dan sebagainya. Itu ketika berwudu juga dapat mengurangi gejala mulut kering atau yang kalau sudah parah itu serostomia dan sebagainya. Jadi manfaat kita ketika kita berwudu juga rupanya punya impact juga ke rongga mulut kita seperti itu. Jadi mencegah serostomia, mencegah mulut kering dan sebagainya. Kenapa kalau mulut kering? Ya karena ketika mulut kering tidak produksi saliva kurang, self cleansingnya kurang gitu loh. Jadi tubuh itu tidak bisa membersihkan sendiri gitu rongga mulutnya melalui saliva gitu. Jadi saliva itu juga salah satu fungsinya itu adalah untuk self cleansing di rongga mulut seperti itu. Yang berikutnya ketiga, ini sebuah studi menarik dari teman-teman di program ini. Jadi tilawah Al-Quran atau tilawah membaca Al-Quran secara tartil, mentajwidkan huruf, mengenal waktu, selain dapat dibahas pahala, juga berperan sebagai suatu substituen ya dari proses pengunyahan yang akan mengaktifkan otot-otot lidah, bibir, dan pipi. Jadi dengan aktifnya otot tersebut, maka kelenjar liur yang terdapat di bawah lidah, di dekat telinga, dan di ujung rahang bawah juga akan aktif untuk mengalirkan air. Jadi ada kelenjar saliva mayor, sublingualis, submandibula, itu teraktivasi ketika kita membaca Al-Quran secara tartil, secara benar. Jadi membaca Quran, berarti ulama-ulama terdahulu atau Rasulullah dan para tabi'in, tabi'at
zaman dulu ketika itu ya ulama-ulama klasik, bahkan ulama-ulama sekarang yang memang sering membaca Al-Qur'an itu juga punya manfaat ke rongga mulut. Karena ya mengaktifasi kelenjar-kelenjar air liur atau otot air liur yang memang ada di rongga mulut kita ya, di sumbangan buah atau sublingual dan kelenjar-kelenjar liur minor yang lain. Seperti kita katakan, jadi kayak yang tadi Anda sampaikan, air liur itu adalah self cleansing, membersihkan gigi secara mekanis, jadi melawan kuman di mulut dan mengandung protein dan mineral yang dapat melindungi gigi. Seperti itu. Jadi rupanya ada studi yang menarik dari teman-teman di pro kami itu membaca tilawatil Al-Qur'an itu juga mempunyai efek yang cukup positif ke kesehatan gigi dan mulut kita gitu. Teman-teman ketika teman-teman tidak memberi istilahnya giginya sebagainya, kita bisa analogikan terbalik gitu. Jadi memang di Al-Qur'an membaca Al-Qur'an itu bisa menyehatkan rongga mulut kita. Tapi juga ketika kita abai dengan gigi dan kesehatan gigi dan mulut kita, ketika ada nekrosis atau ada pulpitis, kita tidak merawatkan giginya, maka kita tidak akan bisa mengurangi. Jadi ketika contohnya ketika gigi anterior kita hilang kayak gambar sebelumnya tadi, maka akan beberapa pengucapan harokat dan beberapa huruf Arab beberapa huruf itu juga akan susah gitu loh. Dan memang harus dipakai alat bantu gigi palsu dan sebagainya untuk bisa mencapai seperti itu. Jadi perlulah peran kita untuk kesadaran kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita seperti itu. Selanjutnya membersihkan lidah juga, jadi kayak selain kita menggosok gigi juga, kita juga harus membersihkan lidah. Jadi kadang-kadang kita juga lupa bahwasanya di rongga mulut kita itu kuman ataupun bakteri itu tidak cuma di gigi, dia juga nempel di lidah gitu. Jadi ketika kita lupa membersihkan lidah, ya lidah yang kuman-kuman yang ada di lidah tersebut nanti juga berpindah dari lidah ke gigi-gigi yang sudah dibersihkan. Jadi membersihkan gigi itu secara utuh, secara dari gigi atas, gigi bawah, dari gigi anterior, gigi posterior, semuanya dibersihkan, dan juga jangan lupa lidah juga dibersihkan. Nah, di gambar tersebut ini ada pembersih lidah. Dia bisa pakai seperti ini atau bisa pakai sikat gigi biasa. Biasa di balik sikat giginya itu ada kayak keretan-keretan, itu biasanya dia buat lidah, buat membersih lidah. Atau teman-teman bisa beli di pasaran banyak banget untuk membersih lidah. Di Indomaret, Alfamart atau di toko-toko retail yang lain itu banyak seperti itu. Selanjutnya ini perbanyak makanan-makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayuran. Loh, kenapa buah dan sayuran itu apa sih hubungannya dengan jadi manfaat makanan berserat tinggi untuk kesehatan gigi mulut kita yang pertama adalah makanan berserat seperti buah, kemampuan self cleansing alami pada gigi. Jadi kayak ketika sayur-sayuran, buah-buahan yang punya serat tinggi itu selain ketika kita mengunyah itu dia juga sekalian membersihkan plak-plak kita juga gitu. Jadi selain self cleansing dari dari air liur tadi, saliva tadi, juga dari makanan-makanan yang memang berserat tinggi. Itu juga karena serat-seratnya itu akhirnya kita ketika ngunyah itu sekalian membersihkan gigi dan mulut kita gitu. Seperti itu. Nah, kemudian menstimulasi saliva sebagai pertahanan asam dan kerusakan gigi. Jadi kayak memang tadi dari pertama menstimulasi aliran saliva tadi. Jadi saliva sebagai self cleansing tadi menstimulasi lagi. Jadi stimulasi yang berikutnya adalah menstimulasi gigi menjadi lebih kuat. Menstimulasi gigi menjadi lebih kuat itu seperti apa maksudnya? Apakah gigi itu jadi kuat atau apa enggak? Jadi
makanan yang berserat tinggi, buah-buahan, sayur-sayuran ini apa namanya tidak keras kan, tender seperti itu, empuk banyak. Proses pengunyahan itu akan seimbang karena bang ketika apa namanya artikulasinya seimbang maka apa namanya gigi yang lain itu juga akan apa namanya menstimulasi supaya lebih kuat di apa namanya di jaringan periodontalnya seperti itu. Jadi teman-teman pernah melihat nggak ada mungkin teman-teman sendiri bisa lihat mungkin ada orang atau sahabat teman atau siapa gitu tetangga yang dia mengunyah itu sisi kanan saja, sisi kanan saja, karena sisi kirinya itu berlubang. Ketika teman-teman bisa buka mulutnya pasti kelihatan bahwa saya sisi gigi yang dibuat ngunyah itu lebih bersih. Sisi gigi yang jarang buat kunyah itu pasti banyak kalkulusnya, banyak plaknya. Bahkan mungkin kalau saking jarangnya dia pakai untuk ngunyah, itu semuanya tertutup sama kalkulus, sama karang gigi. Semua giginya itu tertutup sama karang gigi. Padahal sisi sebelahnya itu giginya bagus, nggak ada permasalahan, bersih gitu. Ya karena apa? Karena sering sekali mengunyah itu pakai gigi yang sebelah kanan. Jadi kalau teman-teman merasa bahwasanya gigi yang mungkin sebelah kanan saya kok jarang saya kayak pasti kunyah, mungkin ya lebih bersih daripada yang kiri kan sering mengunyah. Ya itu enggak, malah karena ketika mengunyah itu cairan keluar fluid itu keluar, saliva juga keluar, makanan yang mungkin makanan berserat itu juga bisa membersihkan gigi tersebut, jadi gigi itu lebih sehat. Jadi stimulasi gigi menjadi dibuat itu menyeimbangkan pengunyahan dari sisi kiri dan sisi kanan. Jadi manfaat makanan berserat tinggi itu seperti itu untuk kesehatan gigi dan mulut kita seperti itu. Belum lagi enzim-enzim, belum lagi vitamin-vitamin yang ada di makanan berserat itu juga ketika ditelan diabsorpsi di usus kita itu juga bermanfaat pasti untuk kesehatan gigi kita, untuk mungkin kalsium dan sebagainya untuk kesehatan gigi. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya stop kebiasaan buruk. Jadi teman-teman yang sering mengalami permasalahan di kesehatan gigi dan mulut dan itu rupanya mempunyai kebiasaan buruk, maksudnya merokok seperti itu. Jadi setidaknya atau kalau bisa dihentikan. Jadi kenapa sih kalau merokok itu ada apa sih hubungannya merokok dan kesehatan gigi? Kan nggak ada, maksudnya rokok itu kan cuma asap, katanya mungkin seperti itu. Rokok itu kan kita nggak kunyah. Rokok itu kan nggak cuma kita cuma hisap saja, dan itu cuma asap saja yang tidak ada hubungannya dengan lah. Kenapa sih hubungan rokok dan kesehatan gigi dan mulut itu hubungannya tidak bagus gitu ya? Hubungannya itu saling benci sebenarnya. Yang pertama ya ini, merokok itu dapat meningkatkan risiko berkembangnya penyakit gusi. Terserah infeksi. Selain itu, rokok juga berdampak pada kerusakan lapisan tulang dan jaringan gigi. Jadi teman-teman kalau punya saudara atau mungkin teman-teman sendiri merokok ya, coba dilihat gusinya. Dilihat gusi. Gusinya pasti itu kehitaman. Kalau sudah rokok, dia perokok yang memang perokok aktif dan sudah perokok pro ya, pro profesional. Jadi kayak sehari itu 1 bungkus sampai 2 bungkus sampai 3 bungkus. Pasti kelihatan di gusinya itu. Jadi gusinya itu pasti kehitaman. Jadi kenapa sih gusinya kehitaman? Yaitu menghambat aliran darah ke gusi. Jadi gusi itu kehilangan nutrisi dan oksigen ya. Jadi kayak rentang terserang infeksi. Jadi ketika perokok aktif ya datang ke praktekan untuk perawatan apapun itu, perawatan endodontik atau perawatan bedah, dia mau odontektomi contohnya, itu penyembuhannya itu agak lama. Karena kenapa? Karena faktor dari tembakau tersebut gitu loh, yang menghambat aliran darah ke gusi, oksigen dan sebagainya. Jadi kayak istilahnya penyembuhannya itu lama banget sebenarnya.
Nah, itu juga terjadi ketika kita scaling road planning atau coret ya, coret Giva. Wah, itu sangat-sangat lama, sangat-sangat lama. Dan apa namanya, itu juga menjadi permasalahan ketika pasien datang terus kita instruksikan untuk mengurangi konsumsi tembakau dan dia tidak mau, ya itu memakan waktu yang lama untuk apa istilahnya penyembuhan atau mungkin. Jadi ketika teman-teman ingin apa namanya hidup sehat, ya hindarilah rokok seperti itu. Karena rokok itu walaupun tidak dimakan, tidak bersentuhan secara langsung mungkin ya dengan gigi, tapi asap nikotin tembakau tersebut, tar dan sebagainya itu ya, sangat-sangat berefek buruk ke kesehatan gigi dan ketika itu sudah lama terjadi infeksi dan itu infeksinya itu berjalan lama banget, itu bisa terjadi kanker rongga mulut, ameloblastoma bisa, atau kanker-kanker yang lain seperti itu. Dan itu ya apa istilahnya harus perawatan bedah, reseksi mandibular dan sebagainya, itu juga sangat-sangat ya merugikan kita seperti itu ketika kita tidak mau ketika kita mementingkan rokok daripada kesehatan kita. Selanjutnya perbanyak minum air putih. Jadi perbanyak minum air putih ini apa namanya penting juga karena air putih itu kan komponen utama dari air liur dan mungkin dari tubuh kita mungkin 80% air dan sebagainya. Air yang mungkin di pasaran sekarang ini juga mengandung fluoride ya. Jadi ada fluoride-nya berapa mili mikro ppm atau anda lupa berapa takarannya, tapi fluoride itu sudah ditambahkan. Mungkin kalau teman-teman beli aqua itu sudah ada fluoride-nya. Beberapa air kemasan juga sudah ada fluoride-nya. Jadi fluoride ini berfungsi untuk memperkuat gigi, memperkuat enamel gigi. Enamel itu jaringan paling kuat di seluruh tubuh. Tapi dia tuh paling tipis, cuma sekitar berapa mili gitu loh enamel itu. Dan setelah enamel kan ada dentin, setelah dentin itu ada saluran akar. Jadi ada sementum, juga ada saluran akar. Jadi kayak istilahnya enamel ini jaringan kuat tapi cuma tipis gitu. Jadi ketika kita sudah kehilangan enamel kita, dirusak oleh bakteri lama kan, merusakkan nggak tiba-tiba langsung. Lama, maka ketika sudah kehilangan enamel itu ya sudah gigi itu cepat keropos. Jadi dentin itu strukturnya itu berongga, enamel itu solid, dentin itu berongga. Jadi ketika sudah masuk ke kuman bakteri itu sudah bisa merusak enamel, jaringan enamel bisa masuk ke dentin ya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama saja. Mungkin bakteri tersebut sudah bisa menembus ke saluran akar dan bisa menginfeksi saluran akar. Dan ini kalau di dokter gigi ya kalau sudah masuk ke saluran akar sudah terjadi pupitis reversible, maka mau nggak mau ya harus dilakukan perawatan saluran akar yang multiple visit. Gitu. Mungkin bisa one visit tapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi istilahnya sebelum ke sana ya monggo tips-tips apapun itu bisa kita cari di berbagai macam sumber yang bagaimana kita bisa memperbaiki kesehatan gigi dan mulut kita. Selanjutnya mungkin ini yang terakhir. Jadi terakhir untuk tipsnya. Jadi konsultasi secara online ke dokter gigi. Jadi revolusi industri 4.0 untuk saat ini ya ini memungkinkan kita itu tidak harus tetap muka langsung ke pasien. Jadi ada banyak platform digital yang menyediakan konsultasi online ya. Mungkin kalau teman-teman ya kenal temannya dokter gigi atau mungkin dokter gigi langganan bisa WhatsApp ya, via WhatsApp, via Skype, via Zoom atau apa langsung ke dokter gigi tersebut yang kenalan teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak punya kenalan dokter gigi, mungkin banyak platform-platform digital yang menawarkan untuk konsultasi online ke dokter umum dan dokter gigi. Ada yang dari platform ya, mungkin Halo Dokter atau yang lain-lain seperti itu. Okay. Nah, selanjutnya, tapi kan
teman-teman ketika memang kesakitan giginya tidak ditahankan, seperti yang Anda ulas di depan-depan tadi, datang emergensi, sakit, cenut tidak tertahankan dan sebagainya, Anda tidak akan memberikan tips obat-obat apa yang disuruh beli, karena memang obat itu kan istilahnya kalau ngomong teman-teman apoteker itu kan racun ya, racun yang membunuh bakteri. Tapi kan istilahnya kalau obatnya itu terlalu dikonsumsi secara tidak ada dari dokter atau dari perawat atau tenaga medis yang lain, ya itu akan menjadi berbahaya untuk teman-teman. Jadi kan antibiotik terus-terusan diminum dan sebagainya, mungkin ada efek samping, ya bisa resisten atau efek samping yang lain. Jadi ketika memang harus sakit parah dan sebagainya, silahkan ke praktek dokter, tapi kan emergensi saja. Jadi konsultasi ke dokter gigi, obatnya seperti apa dan sebagainya, karena setiap kasus itu berbeda. Ya memang ada beberapa kasus yang persamaan dan sebagainya, tapi kan kita nggak tahu pasien itu alergi apa. Nanti kita mungkin di sini mungkin tips kalau sakit gigi nanti beli obatnya ini. Rupanya teman-teman punya alergi obat ini, kan jadi bahaya juga. Terus obat-obat tersebut itu kan punya konsiderasi masing-masing. Jadi kayak dan itu harus oleh pertimbangan dokter menyampaikannya atau mengasihkannya obat tersebut seperti itu. Jadi untuk obat dan sebagainya, monggo bisa dikonsultasikan dulu, walaupun itu paracetamol ya, itu ketika teman-teman tidak tahu gimana cara penggunaan secara baik dan benarnya, itu juga akan berbahaya gitu. Apalagi NSAID contohnya, ada nggak tahu ya sudah, biasanya kan saya belinya kan natrium diklofenak gitu. Rupanya dia lagi hamil atau apa, itu kan juga tidak disarankan untuk pakai NSAID. Dan dia hamil, contohnya dia beli antibiotik mungkin yang agak tinggi dan sebagainya, amoxicillin yang lebih tinggi, amoxan atau mungkin amoxiclav atau Clanex dan sebagainya, itu juga akan berbahaya seperti itu. Aku pengen cepat mari, tapi aku pengen cepat selesai, pengen cepat sembuh, ya sudah aku beli obat yang paling mahal dan sebagainya tanpa konsiderasi dari dokter, ya ini akan menjadi permasalahan. Teman-teman, kalau ya memang teman-teman tidak punya masalah yang lain, tidak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba ya teman-teman beli asam efenamat, rupanya punya mah akut dan sebagainya, minum langsung mah dan sebagainya. Maka perlu konsiderasi dari dokter, teman-teman riwayat kesehatannya seperti apa dan sebagainya, monggo dikonsultasikan ke dokter. Jadi Anda tidak akan memberikan di sini obat-obat apa saja yang mau harus dibeli ketika sakit emergensi dan sebagainya. Kalau bisa ya lebih baik konsultasi dulu ke dokter. Kalau memang emergensi ya monggo ke praktek dokter gigi seperti itu. Ya boleh ke praktek dokter gigi tapi emergensi saja seperti itu. Selanjutnya, nah kan mungkin tadi kemarin ini lihat di platformnya ini kan Ramadan is coming ya. Jadi kajian menyambut Ramadan. Jadi Ramadan mungkin per hari ini tinggal 13 hari lagi. Let's prepare for it. Tapi tetap stay at home. Ya insya Allah mungkin tarawih masih bisa di rumah atau bisa di masjid. Nanti kita lihat kondisi situasi dari Majelis Ulama Indonesia seperti apa. Tapi ya kita persiapkanlah untuk Ramadan. Nah biasanya waktu Ramadan ada beberapa pertanyaan yang menarik ya. Mungkin ini sebelum Ramadan. Jadi ada mungkin ada 2 pertanyaan yang saling menarik ya. Ketika terkait tentang kesehatan gigi mulut, terkait tentang Ramadan, ketika di Ramadan itu seperti apa. Jadi yang pertama itu, bolehkah menggosok gigi saat puasa? Nah itu biasanya pertanyaan yang sering banget kita kita dapatkan ya waktu puasa ya. Jadi dalam setiap keadaan menggosok gigi dianjurkan dalam Islam. Dalam Islam menggosok gigi biasa disebut dengan bersiwak. Bahkan dianjurkan senantiasa menjaga kebersihan gigi dan mulut ketika puasa maupun ketika tidak puasa, mau di pagi hari maupun di siang hari. Jadi ada hadis dari riwayat Bukhari nomor 887, andaikan
Rasulullah bersabda, andaikan tidak memberatkan umatku, ini saya aku perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap hari waktu sebelum sholat. Terus ada lagi hadis dari Aisyah, bersiwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah, seperti itu. Lah, hadis itu menjadi dalil tentang ini. Aneh dapatkan beberapa fatwa dari majelis ulama juga. Jadi tentang dianjurkannya bersiwak dalam setiap keadaan, bahkan setiap mau sholat dianjurkan untuk membersihkan gigi dan mulut. Dan itu tidak ada pengecualian terhadap kondisi atau orang-orang yang bersiwak, maka hadis tersebut bersifat umum untuk orang yang berpuasa atau tidak berpuasa. Jadi silahkan ini menurut MUI ya diperbolehkan untuk bersiwak membasuh gigi. Monggo, kalau apakah siang-siang ya hukumnya makruh, jadi boleh dilakukan ya monggo, boleh tidak dilakukan ya monggo. Mungkin tapi teman-teman kalau punya hadis yang lain dan sebagainya, oh enggak boleh dok, ini kayaknya haram dan sebagainya, ya monggo, saya tidak pandu juga, tidak punya kompetensi untuk menjawab sampai sedetail itu, tapi ini aneh ambil dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, jadi kita diperbolehkan untuk bersiwak ketika berpuasa, seperti itu. Bolehkah berkumur saat puasa? Ini juga masalah berkumur juga sering ditanyakan. Jadi akan memasukkannya ke dalam mulutnya, jadi apa istilahnya, kita diperbolehkan. Jadi ini juga untuk berkumur, maka sisa air di dalam mulut harus dikeluarkan. Jadi kita berkumur diperbolehkan, tapi sisa air di dalam mulut itu dikeluarkan. Tapi kita tidak harus membersihkan mulut kita pakai handuk, pakai tisu atau yang lain. Yang penting air di sisa kumur kita dikeluarkan, tapi kita tidak diwajibkan untuk mengeringkan mulut kita. Jadi kalau kita keringkan mulut ya mau nggak mau kan, tadi kita ada tips yang nomor 2 kalau nggak salah tadi, mulut kita akan kering, dan kering itu bisa menyebabkan xerostomia dan permasalahan-permasalahan mulut yang lain, seperti itu. Mengurangi saliva itu juga akan mengurangi sel gizi kita. Ini selanjutnya dari Bukhari Muslim juga tadi. Jadi silahkan kalau memang berkumur itu tidak membatalkan sholat, tapi ketika berkumur ya kumurnya itu dikeluarkan, jangan dikeluarkan setengah terus setengahnya diminum lagi, ya itu kan batal, seperti itu. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata dan lain sebagainya. Mungkin setelah ini Anda serahkan ke moderator. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.